Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah. Semoga kekuatan ini menjadi lantaran Allah menginginkan kita menjadi baik, ditetapkan iman dan Islam kita sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang termulia, yang tercinta, yang terindah, yang tersayang sepanjang zaman, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para keluarganya, dan para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita selanjutnya akan membahas terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali ke pola pikir kita. Bagaimana sih keimanan itu? Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah? Apakah dengan hanya kita ini Islam daripada keturunan kita? Oh, bapak ibu saya Islam, berarti saya Islam begitu. Atau mungkin kita hanya ibadah kepada Allah, sholat begitu saja. Atau hanya kita menyebut syahadat saja. Atau hanya syahadat dan sholat saja, tapi kadang hati kita lupa kepada Allah. Dalam sholat kita juga kita ingatnya hal-hal yang lain, atau bagaimana? Dan juga apa jika kita memang benar-benar beriman kepada Allah? Apa bukti kita beriman kepada Allah? Mungkin hanya karena sholat kita sholat begitu. Apakah mungkin hanya dari beberapa kita berkopiah, berkerudung? Apakah itu sudah sebagai bukti bahwa kita iman kepada Allah? Bagaimana kita beriman kepada Allah? Apakah kita tahu? Apakah kita benar-benar paham siapa Allah itu? Bagaimana Allah? Nah, terus kalau kita tidak tahu, tidak memahami zat daripada Allah sendiri, bagaimana kita meyakini? Kita meyakini sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu kan juga pertanyaan lagi. Kita terkadang memastikan sesuatu yang tidak benar-benar ada. Itu kan juga lucu. Baik, selanjutnya adalah definisi daripada iman sendiri. Secara harfiah, iman berarti percaya. Ya, percaya secara lugah, harfiah. Sedangkan menurut istilah, al-istilah, iman berarti percaya dan meyakini. Percaya dan meyakini di dalam hati. Dengan sepenuh hati, tanpa adanya keraguan, tanpa adanya kebimbangan, tanpa adanya hal yang merusak keyakinan itu sendiri, dan diucapkan di dalam lisan, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Bukan hanya dalam lisan saja, tapi di hatinya tidak. Dan membuktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu bagaimana? Aturan-aturan daripada Allah itu dikerjakan semua. Ingat, di dalam aturan daripada Allah itu ada dua. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kalau hanya melaksanakan apa yang diperintahkan tanpa menjauhi apa yang dilarang, berarti itu bukan membuktikan. Belum sempurna pembuktiannya. Ataupun dibalik tidak melaksanakan perintah namun menjauhi apa yang dilarang. Ya itu kan juga tidak sempurna. Keduanya harus sama-sama dikerjakan. Selanjutnya, iman sama dengan ketentraman hati.
Jika kita sudah mengimani, jika kita sudah memunculkan keimanan kepada Allah, memunculkan keyakinan kepada Allah, dan secara otomatis juga ucapan kita, apa yang telah kita ucapkan ya, apa yang kita perbuati, itu akan memunculkan ketentraman di dalam hati. Seperti yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahwasannya orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan menjaga Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, tidak akan ada keraguan, tidak akan ada hal-hal yang tidak baik di dalam hati ketika hati kita tertanam cinta kepada Allah. Di dalam hadits daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tabrani, bahwasannya dari Ibnu Hajar radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota. Ini di dalam hadits Lubabul Hadits juga ada karya Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitab Tanqiqul Qaul juga ada karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak. Mohon maaf, itu teks Arabnya memang agak sedikit rusak, nggak tahu kalau saya show begini di PowerPoint saya tidak bisa terdeteksi dengan bagus begitu. Entah karena mungkin harus upgrade begitu ya. Saya tidak tahu. Sudah beberapa kali saya cek juga masih seperti itu. Bahwasanya Ani bin Hajar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Ya, rawi Ibnu Majah wa Tabrani. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ya, di dalam kitab Tanqiqul Qaul, ini adalah syarah daripada kitab Lubabul Hadits. Di dalam Lubabul Hadits Syekh Jalaluddin juga mengutip atau memberikan bab tersendiri terkait bab iman ini. Seseorang dikatakan beriman kepada Allah apabila telah memenuhi 3 hal. Keyakinan di dalam hati dia, tidak ada keraguan sedikit pun, karena tidak dinamakan keyakinan jika terdapat keraguan. Tidak dinamakan keyakinan jika terdapat keraguan. Begitu juga sebaliknya, tidak diakui sebagai tidak mencapai keyakinan jika dia masih ragu. Begitu. Pernyataan dengan lisan diucapkan dengan cara kita berzikir ya, cara kita mengingat Allah, cara kita menyatakan kecintaan kita kepada Allah. Bagaimana? Nah, dengan bersolawat kepada Rasulullah, dengan berzikir, dengan mengucapkan hal-hal yang baik, itu adalah salah satu bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian dengan perbuatan. Kita melaksanakan perintah daripada Allah, menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang dilarang. Semuanya itu terintegrasi. Tidak hanya keyakinan dalam hati, terus perbuatannya, ucapan baik perbuatannya itu tidak sesuai. Kan namanya munafik. Ya, munafik. Hatinya percaya, apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan tidak sesuai. Ataupun terbalik, apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dalam hati. Lain di mulut, lain di hati. Nah, itu kan menjadi masalah tersendiri. Nah, ini saya ada dua video ya daripada Habib Zainal Abidin
Al-Hamid dan juga Gus Baha. Nanti bisa dicek terkait dengan dua video itu yang menjelaskan secara rinci bagaimana tauhid itu sendiri. Sekarang definisi daripada iman itu sendiri ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Sampai Imam Al-Ghazali menyampaikan tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Percuma kita ibadah tapi kita tidak meyakini, tidak mengetahui. Kita meyakini tapi tidak mengetahui. Kita meyakini, mengetahui tapi tidak memahami. Kan niscaya sekali. Mengenali Allah dengan sifatnya bukan zatnya. Di dalam hadis disebutkan fakkaru fi alaillah wa la tafakkaru fillahi azza wajal. Jangan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah dan janganlah sesekali engkau pikirkan tentang zat Allah. Maksudnya di sini bagaimana sih Allah itu? Mengenal Allah itu bukan tentang Allah itu di mana-mana gimana ya? Bagaimana Allah ya? Bagaimana cara kita mengetahui Allah itu bukan dengan zat yang Allah yang maha segalanya. Tapi dari sifat-sifat Allah, sifat-sifat zatnya. Dari sana nanti kita akan memahami, akan mengetahui, dan akan meyakini siapa Allah itu. Begitu. Ini ya, kajian online kitab Aqidatul Awam. Boleh nanti dibuka. Tapi kalau saya buka di sini, waktunya harus 1 jam tersendiri nanti. Bagus kitab Aqidatul Awam. Nanti kitabnya sangat tipis sekali dan mencakup aqaid khamsin. Sifat Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Nawawi ya, di kitab Nurul Dhalam. Ini Nurul Dhalam ini adalah syarah dari kitab Aqidatul Awam karya Syekh Marzuqi. Membagi sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi 3, yaitu ada sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Sifat wajib adalah sifat yang wajib dimiliki, yang ada pada zat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyampaikan 13 dan ada yang menyampaikan 20. Yang kedua sifat mustahil. Mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada, yang mohal dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 20 juga. Perlawanan daripada sifat wajib. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala, sifat kebebasan dan wewenang Allah dalam segala perbuatan. Berjumlah satunya. Berjumlah 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Bahwasanya Allah boleh, Allah wenang, Allah jaiz melakukan ataupun meninggalkan af'alnya. Tidak terikat atau tidak tertuntut oleh apapun begitu. Ini adalah tabel sifat wajib dan mustahil menurut Aqidatul Awam lil Marzuqi ya. Syekh Ahmad Marzuqi. Nah, di sini disebutkan itu wujud, qidam, baqa, mukhallafatun lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu adalah sifat wajib ya. Yang di tabel sebelahnya adalah sifat mustahil. Ada artinya juga di sana. Sifat jaiz bagi Allah ini ya. Bahwasanya hiya fi'lul mumkinat wa tarkuha. Wa tarkiha ya. Mithlu ayyaj'alul insan ghaniyan faqiran sahihan aw saqiman wa syibha dzalik.
Syekh Tahir Al-Jazairi ya, di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah fi Fadaili Aqidah Islamiyah, beliau menyampaikan bahwasanya sifat jaiz bagi Allah melakukan hal-hal yang mungkin dan atau meninggalkannya, seperti dijadikannya manusia, kaya, miskin, sehat, sakit, dan lain sebagainya. Itu adalah wewenang bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menuntut apa-apa dari Allah. Karena apa? Hidup dan mati kita ini sudah di tangan Allah. Ada tiadanya kita ini di tangan Allah. Kalau kita menuntut kepada Allah sangat salah sekali. Ya. Sedangkan kita pasrah kepada Allah itu sangat benar sekali dalam segala keadaan. Kan begitu. Lanjutan daripada pembagian sifat Allah ya. Menurut Syekh Abdul Rahman Hasan dalam kitab Fathul Majid, yaitu selain Allah mempunyai sifat wajib, mustahil, dan jaiz tadi, juga masuk di dalamnya kategori dari beberapa sifat, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Apa? Sifat nafsiyah yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud. Maknanya adalah pasti adanya. Jadi sifat nafsiyah itu adalah pasti ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah yang bersifat adam, perlawanan daripada sifat wujud. Tidak mungkin. Bagaimana adanya kita jika Allah tidak ada? Sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan tidak patut bagi Allah. Sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Untuk pembagiannya tadi sudah ditabel tadi. Sifat ma'ani yaitu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kesempurnaan Allah. Jadi muttasifatun bisifatil kamalat wa mukhalafatul lil hawadith. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu persifatan dengan sifat-sifat yang baik, persifatan dengan sifat-sifat yang sempurna. Anin naqais, yang jauh, yang tidak mungkin terkena daripada sifat-sifat yang kurang, yang bisa menciderai daripada kesempurnaan itu sendiri. Sifat maknawi adalah sifat yang tetap bagi zat Allah. Tetap dan seterusnya akan melekat di dalam zat Allah. Untuk pembagiannya sudah tadi, qadiran, muridan, hayyan, sami'an, basuran, mutakalliman. Itu adalah sifat maknawiyah. Beberapa referensi dari apa-apa yang sudah saya sampaikan ya. Nah, ini bisa menjadi bahan diskusi nanti dari apa-apa yang sudah saya sampaikan tadi. Setelah kita mengetahui Allah ya, zat Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan asma-asma Allah, kita akan mengetahui bahwa ternyata Allah itu adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha ada. Tidak ada selain adanya Allah. Begitu. Karena adanya Allah lah semua ini menjadi ada. Dan Allah tidak mungkin menjadi tidak ada. Selamanya akan bakal. Dan Allah tidak sama dengan makhluk. Bagaimana Allah sama dengan makhluk? Kan ya berarti lucu begitu. Adanya makhluk ini karena adanya keterbatasan. Semua makhluk ini diciptakan dengan adanya keterbatasan. Jika Allah sama dengan makhluk, berarti keterbatasan itu juga akan sama, juga akan ada pada Allah, dan itu tidak mungkin. Kalau adanya keterbatasan, maka itu akan ditolak sendiri oleh akal kita. Bagaimana mungkin zat yang menciptakan kita dengan segala keterbatasan itu juga memiliki sifat keterbatasan? Itu kan tidak mungkin. Nah, bagaimana cara memperbaiki kualitas keimanan kita? Ya kita harus benar-benar meyakini, benar-benar mengintegrasi antara poin daripada hakikat iman itu sendiri, yaitu integrasi di dalam keyakinan hati, ucapan di dalam lisan, dan kesesuaian di dalam perbuatan kita.
Itu adalah bukti konkret daripada kita iman kepada Allah. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Anda, bagi saya, bagi semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat barokah dan juga ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal jariah nantinya. Alhamdulillah wa naqsulana al'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.